Bertani cabai ibarat merawat bayi yang sangat sensitif. Potensi keuntungannya memang luar biasa besar, tetapi resiko kegagalannya pun sama besarnya. Manakah Anda menghitung berapa banyak modal yang hilang hanya karena satu malam hujan lebat dan memicu serangan jamur, atau tanaman yang tiba-tiba layu serentak, padahal kemarin sore masih tampak segar? Banyak petani pemula menghabiskan jutaan rupiah untuk menyemprot berbagai macam pestisida tanpa hasil, karena mereka salah mendiagnosis penyakitnya. Obat jamur dipakai untuk mengobati bakteri, tentu saja tidak akan mempan. Kita akan mengenali jenis penyakit mematikan pada tanaman cabai, memahami dari mana mereka datang, bagaimana cara mereka menghancurkan tanaman Anda, dan solusi paling tepat untuk menghentikannya. Jika ada satu penyakit yang bisa membuat petani menangis saat panen, itu adalah antraknosa atau patek. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Coletotrichum. Penyakit ini sangat manipulatif. Ia bisa menginfeksi cabai sejak buah masih sangat muda dan hijau, namun baru menunjukkan gejalanya saat buah mulai memerah dan siap untuk dipanen. Ciri khas patek adalah bercak melingkar yang melekat ke dalam, seolah-olah buah cabai tersebut ditekan dengan ibu jari. Di tengah lekukan itu, Anda akan melihat titik-titik berwarna hitam atau oranye kemerahan. Itu adalah jutaan spora jamur yang siap meledak. Saat hujan turun, percikan air hujan akan melontarkan spora ini ke buah cabai lain di sekitarnya. Itulah mengapa penyebarannya sangat masif di musim hujan. Solusinya, jika sudah parah, petik semua buah yang terserang dan buang jauh dari lahan. Jangan dibuang di parit. Untuk penyemprotan, gunakan fungisida dengan bahan aktif kontak seperti mancozeb atau propinep untuk mencegah spora menempel. Dikombinasikan dengan fungisida sistemik berbahan aktif difenoconazole atau tebuconazole untuk membunuh jamur dari dalam jaringan tanam. Penyakit jamur kedua adalah bercak daun yang disebabkan oleh Cercospora capsicum. Berbeda dengan patek yang menyerang buah, jamur ini menyerang dapur tanaman, yaitu daun. Daunnya muncul bercak-bercak bulat kecil menyerupai mata katak. Bagian tengahnya berwarna pucat atau abu-abu, sedangkan tepi luarnya dilingkari warna coklat tua atau kemerahan. Jika dibiarkan, bercak ini akan menyatu membuat daun menguning dan akhirnya rontok secara massal. Jika daun rontok, tanaman tidak bisa berfotosintesis. Akibatnya, bunga akan berguguran dan buah cabai akan tumbuh kerdil. Penanganannya mirip dengan patek, namun Anda harus memastikan jarak tanam tidak terlalu rapat agar sirkulasi udara lancar dan daun tidak terus-menerus lembab. Sekarang kita masuk ke pembunuh senyap, penyakit layu. Gejala awalnya sangat menentu. Tanaman akan terlihat layu lunglai saat matahari terik di siang hari, namun kembali segar saat sore atau pagi hari. Proses layu, segar layu ini berlangsung selama beberapa hari, sebelum akhirnya tanaman mati total dan mengering. Ada dua dalang di balik kejadian ini, jamur Fusarium dan bakteri Ralstonia. Pertama, layu Fusarium ini disebabkan oleh jamur patogen di dalam tanah yang masuk melalui luka pada akar. Jamur ini berkembang biak di dalam jaringan pembuluh air tanaman dan menyumbatnya. Cara identifikasinya adalah mencabut tanaman yang layu, lalu potong miring pangkal batangnya. Jika Anda melihat lingkaran atau garis berwarna coklat gelap pada pembuluh kayunya, itu adalah Fusarium. Fusarium sangat menyukai tanah yang asam. Solusi pencegahannya adalah menaburkan kapur dolomit sebelum menanam untuk menaikkan pH tanah, serta mengocorkan agen hayati Trichoderma untuk memakan jamur Fusarium tersebut. Kedua adalah layu bakteri. Ini jauh lebih agresif dan mematikan. Pembusukannya sangat cepat. Untuk memastikannya, lakukan tes sederhana dengan memotong batang tanaman yang layu, lalu celupkan bagian potongannya ke dalam gelas berisi air bening. Diamkan selama 5-10 menit. Jika Anda melihat cairan kental berwarna putih keruh seperti asap rokok, atau lendir yang turun perlahan dari batang ke dalam air, itu adalah eksudat bakteri. Jika ini terjadi, fungisida apapun tidak akan mempan karena ini bakteri. Gunakan bakterisida berbahan aktif streptomycin sulfat atau asam oksalinik dan segera cabut tanaman yang sakit beserta tanah di sekitarnya. Sebagai kesimpulan, mengendalikan penyakit cabai bukanlah tentang seberapa mahal pestisida yang Anda beli, melainkan seberapa tepat analisa Anda. Bertani cabai adalah kombinasi antara ilmu sains dan ketekunan. Jika Anda bisa menguasai identifikasi penyakit ini, Anda sudah memenangkan setengah dari pertempuran di lapangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Tekan tombol like dan subscribe untuk informasi menarik lainnya. Sampai jumpa lagi, juragan.